pada setiap masalah demi masalah, setiap pergumulan demi pergumulan. Kami dimampukan oleh kekuatan-Mu, kami dipenuhi dengan hikmat-Mu, sehingga ada jalan keluar ketika kami bergumul. Ajar kami terus untuk kami diasah, dipertajam setiap kepekaan kami kepada Engkau, supaya kami mengerti bahwa setiap persoalan Tuhan izinkan, Tuhan sedang memurnikan kami, supaya kami muncul seperti emas, supaya kami dimurnikan menjadi seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, malam ini kami ada di ruang pertemuan kudus. Kami siap memulai malam ini. Wah, Kau tuntun hamba-Mu, untuk setiap kami yang akan malam ini mempraktekkan setiap apa yang kami pelajari. Pakai kami menjadi pelayan-pelayan, menjadi jemaat-jemaat yang visioner, memiliki visi daripada Engkau, memiliki tujuan ilahi, supaya ada banyak jiwa yang mereka bawa persembahkan Tuhan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang sudah siap bersama katakan amin. Nah, kita sudah sepakati minggu lalu bahwa malam ini kita harus berkhotbah. Amin. Kita sedang mempraktekkan, semua harus siap. Ya. Tapi malam ini saya akan praktekkan kepada saudara-saudara. Ya. Saya akan mempraktekkan saudara tentang apa itu khotbah tekstual. Nah, malam ini saya menyampaikan firman Tuhan dari Markus pasal 16. Sudah bisa buka Alkitab, Markus 16 ayat 15 sampai ayat 18. Kita akan baca bersama-sama dan saya akan memberikan judul tentang firman Tuhan ini. Jadi saudara, kemarin saya sudah sampaikan bagaimana bahasa Tuhan saudara, bagaimana cara berdiri saudara, mata saudara, terus apa semua. Nah, malam ini kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Ayat 15 sampai ayat 18. Demikian kata firman Tuhan, sama-sama 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya. Saudara, kalau saya beri judul malam ini adalah kabar baik. Nah, saudara, tema itu paling inti karena saudara ketika menentukan sebuah tema, orang itu akan terfokus bahwa khotbah itu adalah khotbah yang harus menyentuh orang. Nah, khotbah yang menyentuh orang, apa yang saudara baca, saudara membuat sebuah interpretasi, sebuah penafsiran, ya, lalu saudara minta hikmat Tuhan, saudara harus memberi judulnya, temanya itu. Nah, saudara harus menjabarkan apa itu arti kabar baik. Definisi apa itu kabar baik, ya. Nah, saudara, adalah harus ada bahasa Yunani di sini atau bahasa asli. Kabar baik, ya, ini bicara tentang apa? Injil. Kabar baik, saudara sampaikan itu. Injil itu bicara kabar baik. Injil itu adalah sebuah kabar baik. Kabar baik dari mana ini? Dari surga. Dan yang memberitakan adalah tentang siapa? Yesus
Kristus. Dan saudara harus menegaskan bahwa ini sebuah berita yang sangat luar biasa buat setiap orang. Dan orang akan tergabung kepada satu pribadi ini namanya Yesus. Ya. Siapa? Orang akan bertanya siapa Yesus. Saudara bisa ambil ayat referensi tentang ayat yang bisa mendukung bahwa Yesus itu buktinya adalah Tuhan. Ya. Saudara harus membuktikan sebuah dalil kepada setiap pendengar bahwa Yesus adalah sebuah berita yang diberitakan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus diberitakan sebagai kabar baik? Karena Yesus datang adalah untuk menyelamatkan setiap orang. Makanya harus diberitakan kemana? Poin yang kedua, Yesus harus diberitakan di dalam ayat ini. Dikatakan apa? Saudara harus pergi dan memberitakan kemana? Seluruh bangsa. Saudara harus beritakan dia di seluruh bangsa. Kita masih ingat waktu ketua wakil sinode Pak David, dia minta di 5 benua di Eropa dia harus menjadi pemerintah Injil, dan akhirnya Tuhan genapi. Ya. Yesus menyuruh bahwa semua orang akan mendengar kabar baik tentang Yesus Kristus. Harus saudara pergi. Ya. Kalau saudara tidak pergi kepada orang komunitas atau bangsa itu, bicara komunitas, suku, etnis, saudara harus pergi memberitakan kepada mereka supaya mereka mendengar tentang kabar baik ini. Ya. Supaya mereka mengalami Yesus Kristus. Caranya bagaimana? Mereka harus apa? Di ayat ini bilang apa? Percaya dan dibaptis. Saudara harus menegaskan sebuah pesan kepada setiap pendengar bahwa kenapa Yesus penting? Karena tanpa kita percaya kepada Dia, dibaptis adalah sebuah materai. Ya. Saudara tahu materai? Setiap produk kalau dimasukkan ke swalayan itu ada cap barcode. Pada waktu saudara percaya Yesus, kita dimateraikan. Oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Bahwa kita ini, ya, saudara harus jelaskan. Jangan saudara dibaptis. Kalau saudara protes bilang gini, baptisan betul. Kita punya doktrin adalah harus baptisan Islam. Ya, baptis saudara taruh sini. Materai. Kenapa materai? Karena menandakan bahwa kita ini adalah murid Kristus. Ada seorang Islam perempuan berapa tahun yang lalu diviralkan di media sosial. Dia menerima Yesus. Dia datang dalam mimpi Tuhan Yesus. Lalu dia menerima Yesus, dan orang tua berupaya supaya ibu ini kembali kepada keyakinan yang dulu. Tapi apa yang terjadi? Ibu ini dibawa ke imam itu. Lalu imam melihat, dia bilang begini. Dia bilang, dia tidak lagi pulang. Karena saya lihat ada materai di kestanya, di jidatnya. Itu ada salib. Saudara ingat, salib tidak lagi berbicara tentang apa? Ketika Yesus dikenakan kepada Yesus, bukan lagi penderitaan, tapi kemenangan, kekuatan, hikmah. Jadi salib bagi kita maknanya bukan lagi penderitaan, tapi kemenangan, mujizat, jawaban itu salib. Makanya saudara jangan hanya pasang salib biasa-biasa. Nah, saudara harus jelaskan sesederhana mungkin. Nah, apa jaminannya? Apa jaminannya ketika orang ini menjadi percaya kepada Yesus? Ya, apa jaminannya? Saudara harus sampaikan. Dan di dalam pemberitaan Injil harus kabar baik itu Yesus. Yesus harus saudara ini, kabar baik ini. Karena setiap kabar baik harus Yesus yang menjadi sentral. Saudara tidak boleh menjadikan kesaksian hidup saudara menjadi sebuah sentral. Ya, saudara akan dikultuskan oleh orang-orang yang menganggap saudara sakti. Dan ini kalau saudara perhatikan, ya, di ayat 17 dia bilang apa?
tanda-tanda ilahi menyertai siapa? Yes, menyertai orang. Saudara memberitakan Yesus, tapi saudara tidak menyampaikan sebuah jaminan daripada percayakan Yesus. Maka firman yang saudara beritakan kepada orang itu hambar. Yang pertama apa? Ya, saudara mengusir setan. Kenapa? Karena saudara punya kuasa, punya otoritas. Saudara, mungkin saudara memberitakan Injil di saat saudara lagi bicara, tiba-tiba orang bermanifestasi. Dia bisa teriak. Kenapa? Saudara sedang menyampaikan sebuah kabar baik yang saudara dikuasai, sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika pemberitaan Injil yang saudara sampaikan kepada orang-orang, orang itu bisa termanifestasi. Kenapa? Karena saudara punya kesiapan yang sungguh-sungguh yang matang. Saudara mungkin berdoa, saudara mungkin puasa, saudara mungkin siapkan jauh-jauh hari. Ya. Saudara usir setan pakai nama siapa? Yesus. Ya. Karena ayat ini tegaskan pakai nama Yesus. Satu kali kakak rohani saya dimulai di Afrika, di pasar. Lalu ada satu kelompok anak-anak yang jambret. Dia sementara mengajar anak sekolah minggu. Dia sedang nyanyi, aku anak raja. Tiba-tiba sekelompok pemuda ini, ya, mereka menyerang kakak rohani saya. Tahu nggak? Waktu itu kakak rohani saya cuma berteriak, ingat cuma satu, nama Yesus. Dia cuma bilang, nah dalam nama Yesus. Itu orang satu kelompok sekitar 10 orang. Udah tahu orang Nigeria itu hitam, badan besar, tinggi, terlempar kurang lebih 3 meter. Ya. Dan ternyata orang mengakui bahwa Yesus, nama Yesus adalah nama yang berkuasa. Ya. Jaminan yang kedua, selain saudara mengusir setan, ya, apalagi yang ini saudara lakukan? Berbahasa, berbicara dalam bahasa. Nah, sebagian orang bilang ini bahasa roh. Sekarang sama tanya, kalau bahasa kira-kira orang mengerti? Tidak mengerti. Ya. Coba saudara definisikan apa yang dimaksud dengan bahasa roh. Kata-kata yang tidak mudah dipahami. Hah? Kata-kata yang tidak mudah dipahami. Kata-kata yang tidak boleh dipahami. Tidak mudah. Tidak mudah dipahami. Tambah bodoh untuk pendengar. Bahasa-bahasa baru adalah saudara yang dipenuhi dengan kuasa Roh Allah. Saudara akan memberitakan sebuah bahasa yang belum pernah mereka dengar. Dan Yesus salah satu. Dengan saudara tiba-tiba saudara lupa bahasa dulu. Mari kita bahasa roh. Dia nggak tahu bahasa roh. Ya. Ayat ini tidak berbicara tentang masalah sesuatu yang baru bagi mereka. Sudah ingat waktu Yesus mengajarkan di sinagoge. Mereka bilang apa? Dengan hikmat apa? Dia bisa berkata demikian. Ya loh. Dengan kuasa apa? Dia bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Itu bahasa-bahasa baru. Kenapa? Bagi mereka itu baru karena sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sudah dipenuhi dengan hikmat. Sehingga mereka menerima sesuatu yang baru. Jadi, ini perlu saudara baca. Ada buku-buku yang saudara baca. Ya. Jangan saudara khotbah di desa, saudara pakai bahasa-bahasa tinggi. Ya. Mereka pendengar pulang bukan dapat berkat, tapi mereka akan mengalami kolesterol tinggi, diabetes tinggi karena memahami bahasa. Ya. Jangan sampai bahasa kita membuat orang jadi apa? Stres. Ya. Yang ketiga, jaminan apa yang kita akan sebagai orang percaya akan terima selain bahasa baru? Sudah dikatakan apa? Memegang ular. Sudah apa maksudnya memegang ular? Kemarin kita belajar bahwa ular itu melambangkan tentang apa? Tentang kuasa kegelapan. Ya. Sudah saya heran, banyak orang ketika datang di kampung tertentu punya keyakinan
Waduh, kalau katanya kalau orang itu mati, malamnya dia akan datang pulang. Dia akan cek kamarnya. Biasa kalau kita dengar bahasa-bahasa itu jadi takut kan? Maksudnya kalau saudara bisa pegang ular, saudara tidak bisa takut, saudara kendalikan, saudara harus berkuasa. Saudara taklukkan pemahaman kuno mereka. Jadi saudara bilang bahwa Yesus lebih berkuasa dari setiap setan. Saudara punya dasar ayat. Di mana buktinya? Di atas kayu salib, Yesus telah kalahkan iblis. Nah, jadi orang langsung, iya, saudara runtuhkan setiap tembok pemisah, setiap benteng-benteng yang dibangun selama ini dalam sebuah keyakinan dan luhur. Ayat ini menjelaskan, saudara harus pegang ular, artinya apa? Setiap kuasa iblis harus ditaklukkan di bawah kaki orang percaya. Lihat, waktu Paulus masuk, ada seorang dukun terkenal namanya siapa? Simeon kalau tidak salah. Ya tuh. Ya, dia pilih membayar kuasa yang ada pada Paulus. Paulus punya kuasa yang dipenuhi dilengkapi oleh Yesus Kristus. Dia luar biasa. Sejak itu Simeon bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Ya. Yang terakhir, selalu pegang ular apa? Nah, ayat ini sering dipertanyakan. Saudara sudah tulis itu? Bahkan Nabi kami ini bilang, dan saudara ketika mungkin masuk, ada orang yang menantang saudara dengan kuasa delapan, saudara tidak akan mendapat apa? Delapan. Saudara, satu waktu saya khotbah di Monte Hakim. Tiba-tiba pemain musik dia lihat ada seorang bapak di bawah panggung, dia sementara baca mantra. Dia baca mantra. Tapi kami di atas mimbar memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saya bilang sama pemain musik sama WR, jangan pernah terfokus dengan mereka. Besoknya satu gereja itu berantem dengan bapak ini. So ambil alat-alat apa? Parang lah, penikam lah. Wih, kacau, iblis bikin kacau. Akhirnya apa terjadi kekacauan dan bapak itu datang malam itu mengakui bahwa saya pelaku tadi malam yang mematikan listrik. Saya pelaku malam itu yang menghalangi semua KKR yang berjalan. Sejak itu mereka mengakui bahwa kami datang memerintahkan kemenangan baru. Siapa? Yesus. Dan terakhir dia bilang minum racun. Tidak akan mendapatkan apa? Mendapatkan maut. Yang dimaksud oleh Rasul Markus adalah kematian. Kita pernah punya pengalaman dikasih racun? Tidak. Saya 2-3 kali pernah dikasih racun lewat minuman. Dan harapan orang itu ketika saya minum, saya harus mati. Tapi orang-orang itu telah membuktikan beda kalau saudara sudah tahu racun, terus saudara minum, itu namanya bunuh Diri. diri. Tapi ketika orang punya rencana yang jahat, lalu orang itu menaruh racun yang tidak disengaja, saudara minum. Seperti Paulus ketika dia makan makanan yang sudah diberhalakan. Karena memang Paulus sudah tahu, maka Paulus makan. Tapi itu disucikan di dalam nama Yesus. Beda kalau saudara sudah tahu itu ada campuran hal-hal yang lain, terus saudara hantam, itu bahaya buat saudara. Nah, ketiga, terakhir. Ini meletakkan tangan. Tangan atas siapa? Atas orang sakit. Jadi apa? Sembuh. Saudara, pastikan kemarin saya sudah ajarkan mengenai metode meletakkan tangan. Etika pada perempuan itu harus ada etika. Ya. Jadi saudara jangan sampai salah meletak. Ya. Saudara taruh di dada dalam nama Yesus, terima kesembuhan. Dia bukan tambah sembuh.
Ya. Makanya terus terintimidasi. Saudara bisa pegang kepalanya atau bisa saudara dari belakang. Ya. Kalaupun misalnya ada istri di situ atau istri kita, biarkan istri kita yang kita pakai untuk meletakkan tangan di bagian perut kan. Ya. Kalau di sini memang ya ini tempat-tempat berbahaya. Ya. Jadi saudara harus letakkan tangan, pastikan bahwa orang itu harus sembuh. Kenapa? Karena saudara telah melakukan sebuah kesiapan yang matang, yang luar biasa. Ketika saudara memberitakan orang itu pulang, dia pulih. Nah, kesembuhan ini jangan hanya sekedar mengalami kesembuhan fisik, tapi sebuah kesembuhan dari dalam. Jiwanya harus dipulihkan. Itu sebuah kesembuhan. Saya akan tutup. Nah, saudara bisa tutup dengan kesaksian yang masih berhubungan dengan ini. Ya. Saudara bisa saja bilang kepada pendengar, saya akan akhiri khotbah malam ini. Saudara bisa saja akhiri dengan cara tantang mereka. Ya. Saudara akan bilang begini. Contoh, hari ini kita kedatangan 3 orang dari PLN. Ya kan? Waktu Bapak ini turun, salah satu pemimpin di dalam, saya bilang, Bapak kena asam lambung. Saya sampaikan kepada dia, Bapak terlalu mengalami tekanan dari istri. Betul Pak, apa yang Bapak bilang? Saya sampaikan ke dia. Berarti kita nggak pernah ketemu dengan dia. Betul Pak, Bapak seringkali kalau jalan oleng merebah, betul Pak. Sulit tidur, betul Pak. Perasaan kayak mau mati, betul Pak. Jalan kayak diikutin orang, betul Pak. Saya bantu Bapak. Saya habis refleks dia. Dia bilang, Pak, sulit saya minum kopi, sulit saya minum air ini. Tapi dia kasih kabar ke saya, Pak, semakin waktu saya pulang di rumah, semakin nyaman perasaan saya, semakin pulih. Janjinya adalah dia akan datang kembali dengan istri, dan dia akan minta supaya dia dipulihkan. Artinya apa? Tuhan bisa pakai apa yang ada pada kita. Tuhan tidak butuh sebuah historis, sebuah riwayat dari hidup kita. Oh, saya S2, S3, S4, S5. Ya, Tuhan hanya butuh rindu adalah hati yang siap, yang mau. Jika saudara rindu, kuasa akan bekerja, Roh Kudus akan menguasai, menuntun kita. Sehingga apa? Kita bisa memenangkan banyak jiwa untuk apa? Kemuliaan Allah.